Apakah pernah terbayang bagaimana perasaan seorang dokter yang harus menghadapi perasaan yang tak diinginkan terhadap pasiennya? Dalam kisah yang penuh dilema ini, Dr. Fajar harus berjuang antara menjaga profesionalisme dan menghadapi perasaan yang mulai tumbuh begitu mendalam. Ikuti perjalanan emosional yang penuh konflik di balik pintu rumah sakit dalam kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya cintai, selamat datang di channel kami, tempat di mana setiap cerita penuh makna dan pelajaran hidup. Jika Anda suka dengan kisah-kisah yang penuh dengan emosi, pengorbanan, dan nilai-nilai kehidupan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik dari kami. Mari bersama-sama kita simak kisah tentang Dr. Fajar dan Maya, yang akan mengajarkan kita banyak hal tentang pilihan hidup dan integritas. Kisah ini dimulai di sebuah rumah sakit ternama di Jawa Tengah. Dr. Fajar, seorang dokter kandungan muda berusia 30 tahun, telah membangun reputasi sebagai seorang profesional yang sangat dihormati di dunia medis. Ia bekerja di sebuah rumah sakit besar yang terletak di pusat kota, tempat yang ramai dan penuh dengan berbagai tantangan setiap harinya. Sejak menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kedokteran terkemuka, Dr. Fajar sudah memutuskan untuk berkarir di bidang obstetri dan ginekologi, sebuah pilihan yang didorong oleh keinginannya untuk membantu banyak wanita melalui fase penting dalam hidup mereka, seperti kehamilan dan persalinan. Dr. Fajar dikenal oleh rekan-rekannya sebagai seorang dokter yang sangat teliti dan penuh perhatian terhadap setiap detail. Tidak hanya cakap dalam hal medis, namun juga sangat berempati terhadap kondisi emosional pasiennya. Ia selalu percaya bahwa menjadi seorang dokter bukan hanya tentang pengetahuan medis, tetapi juga tentang mampu memahami perasaan dan kekhawatiran pasien, terutama saat mereka tengah menghadapi kehamilan, yang bisa menjadi pengalaman yang menegangkan dan emosional. Dengan wajah ramah dan senyuman yang selalu ia tunjukkan, Dr. Fajar berhasil membuat pasien-pasiennya merasa lebih tenang dan diterima, meskipun banyak dari mereka merasa cemas dan khawatir. Meskipun usianya yang masih muda, Dr. Fajar telah memegang jabatan yang cukup bergengsi di rumah sakit tersebut. Ia seringkali dipercaya untuk menangani kasus-kasus kehamilan yang lebih kompleks. Ia bekerja dengan sangat disiplin dan selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap pemeriksaan, namun tetap menjaga hubungan yang baik dengan pasien. Setiap kali seorang pasien baru datang ke kliniknya, ia berusaha untuk menciptakan suasana yang nyaman, di mana mereka bisa terbuka mengenai kondisi kesehatan mereka tanpa rasa takut atau malu. Dr. Fajar adalah sosok yang sangat menghargai etika profesionalisme, dan ia selalu mengutamakan kesejahteraan pasien di atas segala-galanya. Bagi Dr. Fajar, menjadi seorang dokter bukan hanya pekerjaan, melainkan panggilan hidup yang harus dijalani dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Ia merasa bahagia bisa memberikan harapan kepada pasien-pasien yang datang dengan kecemasan di wajah mereka. Itulah yang membuatnya merasa bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk membuat perubahan positif dalam hidup orang lain. Tidak bisa menghindari kenyataan bahwa perasaannya terhadap wanita ini semakin tumbuh. Maya adalah sosok yang menenangkan, seseorang yang bisa membuat Dr. Fajar merasa nyaman meskipun ia harus menjalani rutinitas medis yang terkadang penuh tekanan. Mereka berbicara dengan lebih santai dalam setiap pemeriksaan, dengan Maya yang selalu mendengarkan dengan penuh perhatian dan menghargai setiap nasihat yang diberikan oleh Dr. Fajar. Meski begitu, Dr. Fajar tahu betul bahwa hubungan mereka seharusnya hanya sebatas hubungan dokter dan pasien, dan bahwa Maya adalah seorang wanita yang sudah berkomitmen dalam pernikahannya. Namun, ada momen-momen tertentu di mana perasaan kagum yang tumbuh dalam dirinya tak lagi bisa ia tahan. Maya, dengan kehangatan dan kesopanan yang ia tunjukkan, berhasil mencuri perhatian Dr. Fajar lebih dari yang ia harapkan. Setiap kali Maya berbicara, Dr. Fajar merasakan semacam kedekatan yang tidak bisa dijelaskan. Terkadang, saat Maya tersenyum atau melontarkan kata-kata dengan penuh kelembutan, Dr. Fajar merasa seperti dunia di sekitarnya mendalam dan seolah hanya ada mereka berdua di dalam ruangan itu. Suatu hari, Maya datang sendirian untuk pemeriksaan rutin tanpa ditemani oleh suaminya. Dr. Fajar merasa sedikit cemas, namun ia mencoba untuk tetap tenang dan profesional. Pada saat yang bersamaan, ia merasakan sebuah ketegangan yang berbeda, perasaan yang lebih mendalam dan lebih intim antara dirinya dan Maya. Saat pemeriksaan dimulai,
Suasana di ruangan itu terasa berbeda, lebih santai namun juga lebih dekat. Maya terlihat lebih nyaman daripada biasanya, dan hal ini membuat Fajar merasa sedikit lebih bebas berinteraksi dengannya. Pada saat itu, perasaan yang selama ini ia coba untuk tekan mulai menguasai dirinya tanpa sadar. Ketika ia memeriksa Maya, ia merasa lebih banyak melihat ke dalam mata Maya, seolah ingin mengungkapkan sesuatu yang lebih dari sekadar pemeriksaan medis. Ada suatu getaran di dalam dirinya, sebuah dorongan untuk berkomunikasi lebih jauh, sesuatu yang melampaui sekadar percakapan biasa antara dokter dan pasien. Dr. Fajar mulai menyadari bahwa ia telah melangkah lebih jauh dari yang seharusnya, tetapi ia merasa sulit untuk menarik diri. Namun, saat itulah pintu ruangan terbuka dengan suara keras, menandakan kedatangan pasien lain yang harus segera dilayani. Maya, yang menyadari perasaan yang mulai tumbuh dalam interaksi mereka, juga terkejut. Suasana yang tadinya hangat berubah menjadi canggung. Mereka berdua buru-buru berpisah, masing-masing kembali ke peran mereka yang seharusnya. Dr. Fajar sebagai dokter yang profesional dan Maya sebagai pasien yang memerlukan bantuan medis. Maya segera bangkit dari kursi dan mengatur ulang penampilannya. Sementara Dr. Fajar, meskipun merasa kecewa dan sedikit bingung dengan perasaannya, mencoba untuk menenangkan dirinya dan mengembalikan fokus pada tugas yang ada. Saat pasien baru itu masuk, Maya memberikan senyum lembut terakhir kepada Dr. Fajar sebelum meninggalkan ruangan tanpa mengungkapkan apapun tentang perasaan yang telah mengambang di udara. Dr. Fajar, yang kini terdiam sejenak, merasa seolah-olah ada sesuatu yang belum tuntas. Namun, ia tahu bahwa dalam dunia profesional, ada banyak hal yang tidak bisa diungkapkan begitu saja. Meskipun ada perasaan yang mendalam dan membingungkan di antara mereka, Dr. Fajar menyadari bahwa segala sesuatunya harus tetap berada dalam batas yang telah ditetapkan. Maya pun keluar dari ruangan, dan Dr. Fajar kembali ke meja kerjanya, berusaha untuk menenangkan pikirannya. Meskipun ia merasa ada sesuatu yang belum selesai antara dirinya dan Maya, ia tahu bahwa ini adalah momen yang harus ia lalui dan bahwa menjaga etika profesional adalah yang terpenting. Kedua-duanya pergi masing-masing, namun perasaan yang sempat muncul tetap tertinggal dalam benak mereka. Namun saat itu juga Dr. Fajar tahu bahwa ia harus menarik diri. Perasaan itu semakin mendalam, tetapi ia sadar bahwa ia tidak boleh melangkah lebih jauh. Maya pun menyadari hal yang sama. Ada kecemasan dan rasa terperangkap dalam perasaan yang mulai tumbuh. Semakin sering ia datang untuk pemeriksaan, semakin ia menyadari bahwa perasaan yang berkembang di antara mereka berdua bukanlah hal yang baik, terutama mengingat ia sudah menikah dan memiliki keluarga. Maya sangat mencintai suaminya dan ingin memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Meskipun ia merasa nyaman dengan Dr. Fajar dan tak dapat mengabaikan koneksi yang ada di antara mereka, ia tahu bahwa ia harus menjaga komitmennya pada suami dan anak yang akan segera lahir. Suatu malam, Maya duduk sendirian di ruang tamu rumahnya, memandangi perutnya yang membesar. Pikirannya kembali pada setiap pertemuannya dengan Dr. Fajar. Senyumnya, tatapan mata mereka yang saling bertaut, dan kehangatan yang mengalir setiap kali mereka berbicara. Namun, ia menyadari bahwa perasaan itu bukanlah sesuatu yang bisa diteruskan. Meskipun ada rasa kagum dan ketertarikan, ia tidak bisa membiarkan perasaan tersebut berkembang lebih jauh. Ia tahu bahwa ia harus mengendalikan situasi ini sebelum hal itu merusak kehidupannya yang sudah stabil. Setelah berhari-hari bergumul dengan pikirannya, Maya akhirnya memutuskan untuk menghubungi Dr. Fajar. Ia merasa sangat berat hati ketika mengetik pesan untuknya. Namun ia tahu bahwa ini adalah langkah terbaik untuk semua pihak. Dengan tangan gemetar, ia menulis pesan singkat. Dr. Fajar, saya merasa perlu untuk memberitahukan Anda bahwa saya memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan dengan dokter lain mulai dari sekarang. Saya ingin menjaga keluarga saya dan merasa ini langkah yang tepat untuk saya. Terima kasih atas segala bantuan dan perhatian yang telah Anda berikan selama ini. Saya harap Anda mengerti keputusan saya ini. Setelah mengirimkan pesan tersebut, Maya merasa sedikit lega, namun ia juga merasa cemas. Seolah ada sebuah hal yang tak terungkapkan antara dirinya dan Dr. Fajar, dan ia takut jika keputusan ini akan meninggalkan luka dalam hubungan mereka yang singkat namun penuh emosi itu. Di sisi lain, Dr. Fajar menerima pesan dari Maya dengan campuran perasaan yang sulit dijelaskan.
Awalnya ia merasa sedikit terkejut, namun saat ia membaca pesan itu lebih dalam, ia menyadari bahwa ini adalah keputusan yang bijak dan benar bagi Maya. Ia tahu bahwa ia harus menghormati pilihan Maya dan menjaga profesionalismenya. Meskipun terasa berat, dengan perasaan yang hancur, ia membalas pesan itu dengan penuh pengertian. Terima kasih atas kepercayaan yang telah Anda berikan selama ini. Saya menghormati keputusan Anda dan semoga semuanya berjalan lancar. Jika Anda membutuhkan apapun, saya akan selalu siap membantu. Semoga Anda dan bayi sehat selalu. Maya merasa ada rasa lega setelah Dr. Fajar membalas dengan kata-kata yang begitu penuh pengertian. Meski keputusan ini terasa sulit dan meninggalkan kesan yang mendalam, Maya merasa bahwa ini adalah yang terbaik untuknya dan keluarganya. Sebuah perasaan kehilangan yang halus menghampiri dirinya, namun ia tahu bahwa ia telah mengambil langkah yang tepat. Dr. Fajar di sisi lain merasa kecewa dan sedih, namun ia sadar bahwa ia harus menerima kenyataan ini. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap menjaga profesionalismenya dan tidak membiarkan perasaan pribadinya menghalangi tugasnya sebagai seorang dokter. Ia tahu bahwa ini adalah jalan yang harus ia tempuh, meskipun hati kecilnya masih merasa terluka. Setelah perpisahan mereka, hidup Dr. Fajar dan Maya kembali berjalan sesuai jalannya masing-masing. Dr. Fajar, meskipun masih diliputi perasaan yang tidak mudah dilupakan, berusaha keras untuk tetap profesional dalam setiap langkahnya. Ia kembali berfokus pada pasien-pasien lain dan terus menjalani profesinya dengan penuh integritas, seperti yang selalu ia junjung tinggi. Setiap hari ia bekerja keras untuk memberikan perawatan terbaik, tidak hanya sebagai seorang dokter tetapi juga sebagai pribadi yang berusaha untuk mengendalikan perasaan dan menjaga etika profesinya. Meski perasaan terhadap Maya tak pernah sepenuhnya hilang, Dr. Fajar tahu bahwa ia telah melakukan yang terbaik. Ia menghormati keputusan Maya dan merasa lega bahwa ia tidak melanggar prinsip-prinsipnya. Hari demi hari berlalu, dan ia pun mulai menerima kenyataan bahwa kadang-kadang kebahagiaan bukan hanya soal memenuhi keinginan pribadi tetapi juga tentang memberikan ruang bagi orang lain untuk menemukan kebahagiaan mereka sendiri. Maya, di sisi lain, melanjutkan kehidupannya bersama suami dan anak yang segera lahir. Ia merasakan kebahagiaan yang besar ketika melihat suaminya dengan penuh cinta menjaga dan mendampingi setiap langkahnya selama kehamilan. Setiap hari ia merasa bersyukur karena keluarganya semakin lengkap dengan kehadiran sang buah hati yang sudah dinantikan. Maya menyadari betapa pentingnya menjaga keseimbangan dalam hidup. Meskipun perasaan yang pernah ia alami dengan Dr. Fajar tetap ada dalam ingatannya, ia memilih untuk tetap berkomitmen kepada suami dan keluarganya. Maya berusaha menjadi ibu yang baik dan istri yang setia. Ia menyadari bahwa setiap hubungan yang ia jalani membutuhkan pengorbanan, dan untuk kali ini pengorbanannya adalah mengendalikan perasaan dan menjaga komitmennya terhadap keluarganya dengan penuh kasih sayang. Ia menunggu kelahiran anak pertama mereka, mempersiapkan segala sesuatu dengan penuh perhatian dan cinta. Beberapa bulan kemudian, sebuah unggahan foto di media sosial menarik perhatian Dr. Fajar. Maya terlihat begitu bahagia, tersenyum lebar sambil mendekap anak kecilnya yang baru lahir. Wajahnya bersinar dengan kebahagiaan, dan di sampingnya ada sang suami yang terlihat bahagia. Dr. Fajar merasa ada perasaan damai di hatinya. Ia bahagia untuk kebahagiaan Maya. Ia merasa puas melihat bahwa Maya mendapatkan apa yang pantas ia miliki, sebuah keluarga yang penuh kasih dan seorang anak yang akan memberikan kebahagiaan sepanjang hidupnya. Di dalam hati, Dr. Fajar merasa lega. Ia tak lagi merasa terjebak dalam perasaan yang membebaninya. Meskipun kenangan tentang Maya tetap ada, ia kini bisa melepaskan semuanya. Ada rasa damai yang menyelimuti dirinya. Kebahagiaan Maya yang terpancar jelas dari foto itu memberinya kekuatan untuk terus maju dan menjalani kehidupannya dengan penuh integritas. Dengan senyum tipis di wajahnya, Dr. Fajar menutup layar ponselnya dan kembali melanjutkan pekerjaannya dengan lebih semangat, tanpa beban yang menghantui lagi. Kehidupan mereka telah berpisah, namun kenangan tentang perjalanan singkat mereka tetap tinggal seperti sebuah pelajaran berharga tentang batasan-batasan yang harus dijaga dalam setiap hubungan, serta tentang bagaimana cinta sejati bukan hanya tentang keinginan pribadi tetapi juga tentang memberi kebahagiaan kepada orang lain. Dr. Fajar dan Maya,
meski tak bersama, telah menemukan jalan mereka sendiri menuju kebahagiaan masing-masing. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini adalah bahwa menjaga profesionalisme dalam setiap situasi, terutama di dunia kerja, sangat penting. Seperti yang ditunjukkan oleh Dr. Fajar yang tetap menjaga integritas meskipun perasaan pribadi mengganggu. Kisah ini juga mengajarkan kita untuk menghormati pilihan dan keputusan orang lain, seperti yang dilakukan Maya yang memilih untuk melindungi keluarganya meski ada perasaan lain. Selain itu, komitmen dalam kehidupan pribadi, seperti yang diperlihatkan Maya yang setia kepada suami dan keluarganya, merupakan fondasi kebahagiaan jangka panjang. Ada pula pelajaran tentang pentingnya menerima kenyataan dan memberi ruang untuk kedamaian dalam diri kita sendiri. Akhirnya, kisah ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati seringkali datang dari memberi dan mendukung kebahagiaan orang lain, seperti yang dirasakan Dr. Fajar ketika melihat kebahagiaan Maya. Terima kasih telah membaca kisah ini. Semoga cerita yang kami bagikan dapat memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi kalian semua. Jangan lupa subscribe mendapatkan update terbaru dari Kisah Ranjang dan pastinya Anda akan selalu mendapatkan update cerita seru.